Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina dari kelas E dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NPM 2321020066 Fakultas Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan dari mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Herpin Yoki Pradikta, MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita yang mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistakan galizan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum. Dasar hukum firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ad-Dariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu atau menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya atau menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama, mempelai laki-laki, yang kedua, mempelai perempuan, yang ketiga, wali, yang keempat, dua orang saksi laki-laki, dan yang kelima, ijab dan qabul. Syarat nikah. Syarat mempelai laki-laki yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Yang ketiga, jelas identitasnya. Dan yang keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat mempelai perempuan. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak berstatus suami yang masih sah. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak dalam keadaan iddah. Yang kelima, kemauan sendiri atau merdeka. Yang keenam, jelas identitasnya. Dan yang ketujuh, tidak sedang menjalani ihram. Syarat-syarat wali. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat akal. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil. Dan yang keenam, tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat, adil. Yang kelima, mendengar dan melihat. Yang keenam, tidak dipaksa. Yang ketujuh, tidak sedang ibadah ihram. Yang kelapan, paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul. Yang pertama,
ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, atau syarat ketat keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselangi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.